Halo guys, kembali lagi bersama aku di channelnya Ko Abi. Kali ini aku akan menceritakan satu pengalaman horor pemirsa PHP Part 2. Cerita ini dialami teman kita yang bernama Irfan pada tahun 2022. Saat itu Irfan mulai mencari pekerjaan baru di daerah Jakarta Barat. Sebelumnya si Irfan ini terkena dampak PHK pada tahun di 2020 di mana COVID sudah mulai merambah ke Indonesia. Sebelum berangkat, si Irfan tentu harus mencari kos sebagai tempat tinggalnya sembari mencari pekerjaan di Jakarta. Namun siapa sangka kos tersebut malah menjadi mimpi buruknya Irfan. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, si Irfan ini akhirnya menemukan satu bangunan kos yang terletak di daerah Jakarta Barat. Untuk nama daerahnya aku nggak menyebutkan, tapi lokasinya cukup strategis. Melalui telepon, si Irfan pun sepakat dengan harga yang diberikan oleh bapak kos. Tanpa berlama-lama, keesokan harinya Irfan pun berangkatlah ke Jakarta. Singkat cerita, Irfan pun sudah sampai di daerah Jakarta Barat. Sesampainya di sana, Irfan pun mulai mencari alamat yang sudah dikirimkan oleh bapak kos tersebut. Setelah dicari cukup lama, akhirnya Irfan menemukan alamat yang dikirimkan oleh bapak kos. Terlihat dari luar, bangunan kos itu cukup sederhana namun masih terawat. Pemilik kos itu adalah Bapak Parubaya yang terlihat ramah dan juga senang bercerita. Saat pertama datang, Irfan pun diajak untuk melihat kamar-kamar kos yang masih tersedia. Namun si Irfan memutuskan untuk memilih kamar yang paling pojok. Suasana kos terlihat tenang karena hanya ada beberapa penghuni. Irfan pikir itu adalah hal yang wajar, mengingat waktu itu COVID baru mulai mereda. Hari pertama, kedua, ketiga si Irfan berjalan normal tanpa ada gangguan sedikit pun. Akhirnya Irfan pun mendapatkan pekerjaan dan mulai mengikuti rutinitasnya. Mulai dari bangun tidur, bekerja, sampai akhirnya pulang ke kosan. Sampai pada minggu kedua, Irfan pun mulai mengalami kejanggalan yang cukup mengganggunya. Ketika jam 2 malam, Irfan mulai sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki di daerah lorong kos-kosan tersebut. Saat dilihat dari jendela, Irfan tidak melihat siapapun yang berjalan di daerah lorong. Irfan cuma pikir ya udah cuma salah dengar aja. Akhirnya itu Irfan pun tertidur kembali. Namun bukan hanya gangguan kecil seperti itu saja. Mulai dari barang-barang yang berpindah, ada suara ketukan dari kamar mandi, dan juga banyak hal lagi. Tapi si Irfan tetap bisa positive thinking sampai dia mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Gangguan yang dialami Irfan semakin intens ketika suatu malam Irfan mau tertidur. Irfan melihat sesosok bayangan yang tinggi. Irfan mengira itu maling. Dia pun bergegas untuk membuka pintu. Saat dia membuka pintu, dia lihat di daerah lorong dia tidak menemukan siapapun. Irfan yang pada saat itu mulai ketakutan, dia segera bergegas mengunci pintu dan kembali tidur. Keesokan paginya, saat Irfan bekerja, si Irfan mendengar salah satu temannya yang bernama Erwin sedang mencari kos. Tanpa basa-basi, si Irfan pun menawarkan kos berhubung si Irfan tinggal sendiri karena ketakutan dengan kejadian yang semalam. Tanpa berpikir panjang, si Erwin langsung mengiyakan ajakan Irfan untuk kos bareng. Selang 2 hari saat si Erwin pindah ke kos Irfan, si Erwin dan juga Irfan tidak mengalami gangguan sedikit pun. Sampai hari ketiga saat Erwin dan juga Irfan ada plan ini, mereka mau pergi keluar hangout untuk menemui salah satu teman SMK-nya si Erwin. Jadi si Irfan ini dia sambil nunggu di kos dan ketiduran. Dan kebetulan di hari itu Irfan lagi libur, sedangkan Erwin harus tetap bekerja. Dan di saat si Irfan lagi menunggu di kosnya, karena bosan menunggu, si Irfan ketiduran lah dia sekitar jam 5 sore. Kata orang-orang kalau tidur di saat mulai maghrib itu benar pamali ya. Kalau benar boleh coba diketik di kolom komentar. Saking lamanya menunggu, Irfan pun udah mulai bosan. Akhirnya nggak sengaja dia ketiduran. Dia tidur beberapa menit, si Irfan ini terbangun dia. Tapi dia nggak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Ketindihan si Irfan. Dan saat dia menolehkan matanya ke arah kanan, dia melihat Erwin ini lagi berjalan ke arahnya. Tapi anehnya si Erwin ini mukanya pucat, tapi dia tersenyum. Cukup lebar tersenyumnya sambil melihat ke arah si Irfan. Di saat itu juga si Irfan ini udah sadar bahwa dia lagi ketindihan dan yang dilihat dia itu bukan si Erwin. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman berdoa. Akhirnya ketiduran kembali. Dan saat dia terbangun, ini udah benar versi yang terbangunnya ya. Dia melihat ke arah HP-nya dan HP-nya itu lagi berdering, ada panggilan masuk. Ternyata si Erwin. Erwin yang lagi di luar itu minta bantu untuk bukain kunci dari dalam karena kan si Irfan ini lagi tidur.
lagi off, dia jadi nunggu si Erwin, baru sama-sama pergi mereka. Setelah mimpi itu, Irfan pun mengalami gangguan yang lebih intens, yang lebih memuncak, bahkan sampai menyerang fisiknya si Irfan ini. Keesokan harinya, si Erwin ini dia merasakan tidak enak badan, badannya tuh panas, demam tinggi, dan juga dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Erwin yang kasihan melihat kondisi Irfan, berinisiatif mengambil cuti 1 hari untuk ngantarin si Irfan ini pergi ke rumah sakit. Setelah dicek ke dokter, kata dokter si Irfan ini cuma butuh istirahat aja supaya dia pulih kembali. Hari-hari berlalu, Erwin melihat kondisi Irfan ini belum ada perubahan sedikit pun. Erwin yang lagi asik main HP, tiba-tiba si Irfan ini manggil dia. "Win, sini dulu, aku mau cerita," katanya. Dia menceritakan semua kejanggalan-kejanggalan kecil, mulai dari barang yang berpindah-pindah, melihat sesosok di luar jendela, dan mulai mengalami ketindihan. Setelah Irfan menceritakan semuanya, Erwin ini dengan santai cuma menjawab, "Oh, pantes. Pas pertama kali aku sampai di sini, aku udah ngerasa hawa di kos ini tuh ada yang aneh." Dan ternyata si Erwin ini dia sedikit sensitif. Dia memang nggak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan hawa keberadaan makhluk tersebut. Dan Erwin ini memang ada pegangan yang dibekali sama orang tuanya itu dari kecil. Karena udah tahu nih masalah penyebab apa, akhirnya si Erwin ini inisiatif, dia nelpon ke orang tuanya, dia nanyain, dia ceritain semua hal kejanggalan yang dialami sama si Irfan, sampai yang tiba-tiba sakit tidak bisa bangun berhari-hari. Karena sudah tahu penyebabnya, Erwin ini inisiatif, dia telepon orang tuanya yang ada di kampung halaman, karena orang tuanya si Erwin ini udah pekal hal-hal yang seperti itu. Jadi diceritakanlah semua kejanggalan-kejanggalan yang dialami sama si Irfan ke orang tuanya Erwin. Saat mendengar semua cerita dari Erwin, bapaknya Erwin ini dia menghela nafas sambil meminta 1 gelas air ditempatkan di meja. Setelah menyiapkan 1 gelas air, si Erwin ini dipandu sama bapaknya untuk membacakan doa, karena si Erwin ini nggak paham dengan doa-doa yang harus dibacakan untuk penyembuhan seperti itu. Setelah membacakan doa di air tersebut, air itu diminumkan kepada Irfan, diusapkan di bagian muka dan juga kepalanya. Saat mengusapkan ketiga kali di bagian kepalanya, seketika sakitnya si Irfan ini tiba-tiba hilang. Sekejap mata langsung hilang. Saat telepon masih bersambung, bapaknya Erwin ini menyarankan Erwin dan juga Irfan itu pindah dari kos tersebut. Karena saat membacakan doa tadi, bapaknya Erwin ini sambil menerawang. Kata bapak Erwin, memang ada satu makhluk yang tinggi, tampaknya itu seperti orang tua menggunakan jubah, dan makhluk itu tidak suka ada yang menghuni selain dia di situ. Apalagi saat Erwin tinggal di kos itu. Kenapa? Karena Erwin sudah dibekali sama bapaknya dari kecil. Erwin, Irfan, dan juga penjaga Erwin dianggap mengganggu sama makhluk itu. Makanya makhluk itu cuma bisa menyerang si Irfan aja. Si Erwin ini nggak bisa karena sudah ada pawangnya. Setelah diobati sama bapaknya Erwin, tapi gangguan itu belum sampai di situ aja, guys. Saat selesai menelpon orang tuanya, Erwin tiba-tiba merasakan panas di bagian tekuknya dan juga seperti ada yang menyubit perutnya. Saat diperiksa sama Irfan, terlihat di bagian tekuknya si Erwin ini ada bekas sudutan rokok yang masih hidup. Dan di bagian perutnya seperti digigit semut dan terlihat bengkak dan juga merah. Erwin dan juga Irfan yang melihat kejanggalan itu memilih untuk diam dan lanjut tidur. Keesokan harinya, Irfan dan juga Erwin ini bergegas untuk menyiapkan barang-barangnya, segera pindah dari kos itu. Padahal mereka belum ada persiapan mau cari kos baru. Pokoknya di pikiran mereka segera pindah dan tidak mau kembali lagi ke kosan itu. Saat ingin meninggalkan kos itu, si Irfan ini sempatinlah mampir ke warung langganan dia sambil pamitan sama ibu warung. Setelah membayar pembelanjaan Irfan, tiba-tiba Irfan dibuat tercengang sama ibu warung itu. Kenapa? Ibu warung itu udah sekian lama baru aja bilang kalau di kos itu memang tidak ada yang betah. Bahkan ada 2 orang sebelumnya yang harus digotong karena sakit mendadak. Setelah mendengarkan cerita dari ibu warung itu, Irfan dan Erwin segera bergegas untuk pergi meninggalkan daerah itu dan mencari kosan baru.
Oke guys, itu adalah akhir cerita dari Irfan dan juga Erwin. Jadi di cerita ini menyimpan pesan bahwa dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati. Dan sebelum memasuki satu daerah, kita harus mengucapkan permisi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita PHP part 2 aku. Untuk kalian yang suka, kalian bisa banget like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. Untuk kalian yang mau pengalaman horor pribadi kalian diceritakan di channel ini, kalian bisa banget kirimkan ke email di bawah ini ya. Oke, thank you for watching. See you next video dan bye-bye.